Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis di mana beliau menyatakan khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Bahwa sebaik-baik saf bagi laki-laki atau para lelaki adalah yang paling awal dan yang paling jelek adalah yang paling akhir. Kemudian sebaik-baik saf para wanita adalah yang paling akhir, kemudian yang paling jelek adalah yang paling awal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ternyata masih banyak daripada kaum muslimin yang belum memahami dengan baik. Masih banyak yang salah memaknai ataupun mentafsirkan hadis ini. Sehingga pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menguraikan secara singkat apa makna hadis ini, kemudian bagaimana kita memahami kandungannya dan juga maksud daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, bahwa sebaik-baik saf laki-laki atau para laki itu adalah yang paling depan, yang paling awal, dan yang paling jelek adalah yang paling akhir. Untuk laki-laki, hadis ini berlaku secara umum dan abadan, permanen. Maksudnya bahwa sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling akhir. Itu berlaku umum, baik para laki itu sholat berjamaah dengan adanya jamaah perempuan, ataupun para laki ini sholat berjamaah tanpa adanya jamaah perempuan. Ini berlaku seperti itu, ya, berlaku seperti itu. Adapun untuk para wanita, ya, kalimat terakhir dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, bahwa sebaik-baik saf para wanita itu adalah yang paling akhir dan yang paling, atau maaf, sebaik-baik saf perempuan itu adalah yang paling akhir dan yang paling jelek adalah yang paling awal. Hadis ini berlaku untuk para wanita hanya ketika jamaah wanita ini sholat bersama adanya jamaah laki-laki. Kalau para wanita sholat berjamaah dengan adanya jamaah laki-laki, maka berlaku kaidah ini yang termaktub dalam hadis ini, bahwa yang paling baik itu yang paling akhir dan yang paling jelek adalah yang paling awal. Adapun ketika para wanita ini sholat berjamaah, ya, mereka bersendiri tanpa adanya jamaah laki-laki misalkan, maka hadis ini, redaksi akhir ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah redaksi awal untuk para laki. Jadi ketika para wanita ini sholat berjamaah tanpa adanya jamaah laki-laki, maka shaf yang paling baik bagi mereka adalah yang paling awal, dan yang paling jelek adalah yang paling akhir, sebagaimana berlaku untuk para lelaki sebagaimana dalam redaksi hadis yang di awal tadi. Kemudian ada sebuah perkara yang perlu kita jelaskan juga di sini, selain makna hadis yang sudah kita sebutkan, bahwa apa maksud daripada wasyarru sufuf atau wasyarruha, wasyarru sufuf, sejelek-jelek saf gitu, baik bagi laki-laki atau bagi para wanita, sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Bahwa maksud daripada wasyarru sufuf, sejelek-jelek saf, itu bukan berarti kemudian saf ini, ya, saf awal bagi laki-laki atau saf akhir bagi laki-laki dan saf awal bagi perempuan ketika sholat berjamaah dengan adanya dua kelompok ini bukan berarti kemudian orang-orang yang bersaf di situ adalah mendapatkan dosa atau dianggap melakukan pelanggaran
dalam syariat atau mungkin dianggap tercela dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, karena itu makna secara tekstual ya, makna harfiah daripada kalimat Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud sesungguhnya bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud wasyarus sufuf itu adalah maksudnya bahwa saf itu merupakan saf yang paling sedikit pahalanya dan paling sedikit keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aqalluha thawaban wa fadla, paling minimal, paling sedikit pahala dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ab'aduha, yang paling jauh min matlubi syara', serta yang paling jauh dari apa yang diinginkan syariat gitu. Ini maksud daripada hadis atau redaksi wasyarus sufuf yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Secara otomatis bagi khairuha wa khairus sufuf, yang dimaksud sebaik-baik saf adalah kebalikan daripada makna ini. Bagi sebaik-baik saf itu maksudnya apa? Maksudnya paling banyak pahalanya, paling banyak keutamaannya, dan paling mendekati daripada apa yang dituntut oleh syariat. Kenapa di sini bahwa saf para wanita disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika berjamaah dengan para lelaki, ini yang paling baik, yang paling akhir, bukan yang awal, ya? Karena sebabnya adalah karena jauhnya mereka libu'dihinna min mukhalatati ar-rijal, karena mereka itu semakin di belakang ketika berjamaah dengan para lelaki itu, mereka akan semakin jauh dari mukhalatah birijal atau mukhalatatul rijal, akan semakin jauh dari bercampur, mendekati percampuran dengan para lelaki, akan semakin tidak berpotensi untuk melihat mereka, sehingga nanti hati-hati mereka, hati-hati para wanita itu tidak terkait dengan para lelaki atau jamaah lelaki ketika melihat gerakan mereka, mendengar suara mereka, dan lain sebagainya. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang diberkahi, yaitu Syarah Sahih Muslim jilid 4 halaman 159. Semoga keterangan ini bermanfaat untuk kita semuanya, yang mungkin keterangan ini bisa jadi merupakan sebuah keterangan yang belum terfikirkan oleh kita dan belum pernah kita dengarkan atau belum kita pahami selama ini tentang hadis yang sudah kita baca tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.